pemasukan aku selama kuliah itu dari uang saku yang dikasih orang tua sih. Di pekerjaan saya sih di dunia event ya. Berpemasukan dari bekerja di perusahaan swasta ya kebetulan. Selama kuliah ini aku nggak pernah ya mencatat pengeluaran ataupun pemasukan, jadi langsung dipakai-pakai aja gitu. Untuk saat ini kadang mencatat, kadang tidak sih Kak. Jujur aja saya nggak mencatat pengeluaran saya ya, cuman dibagi-bagi aja sih dari pengeluaran, investasi sama dana darurat, kayak persentasenya aja gitu. Untuk dana darurat aku nggak ada, cuman kalau asuransi itu aku ada yang dari pemerintah, asuransi kesehatan gitu. Asuransi ada, cuman itu dari orang tua ya. Kalau dana darurat ada, tapi cukup untuk kalau misal aku sakit. Kalau asuransi saya dari perusahaan udah nyediain BPJS. Kalau dana darurat kebetulan ada juga, cukuplah buat pengeluaran tak terduga. Menurut aku sih di antara ketiganya lebih penting punya asuransi ya, apalagi kan aku masih kuliah, belum ada pemasukan, jadi akan lebih penting itu punya asuransi, terutama mungkin di kesehatan gitu ya. Belum tahu ya untuk lebih penting mana. Cuman kalau aku sebagai orang awam mikirnya lebih penting di investasi ya. Tapi nggak tahu yang bener yang mana. Menurut saya ketiganya penting ya, dari asuransi kalau misalkan kita kecelakaan, terus ada yang cover gitu. Kalau misalkan dana darurat ada pengeluaran tak terduga kayak motor tiba-tiba rusak, itu bisa juga. Sama investasi juga penting juga, dia buat 5 tahun 10 tahun ke depan kayak nabung lah. Terus tambah juga dia kalau misalkan pelurusannya bagus. Kalau tantangan sendiri dalam mengelola keuangan lebih ke karena belum ada ataupun belum punya tentang ilmunya gitu sih, jadi bingung kan harus mulainya itu dari mana dan bagaimana. Kalau mengelola keuangan untuk saat ini ya, menurutku masih belum bisa menata keuangan. Terus aku kadang bisa mencatat pengeluaran, kadang bisa mencatat pemasukan, kadang yang tidak. Akhirnya keuangan yang masuk dan keluar itu sama sekali nggak ada deteksinya. Keluarnya kemana, masuknya dari mana, katakanlah masuknya berapa, nanti keluarnya berapa, kok tiba-tiba udah habis gitu aja sih. Jadi intinya belum bisa menata keuangan secara baik. Tantangan pada saat ini karena pembayaran saat ini bisa digital, itu memudahkan kita buat spend uang ya. Kalau misalkan anak muda kan sering jajan gitu, jadi akses buat bayarnya itu lebih mudah, jadi kita ngeremnya agak sulit kalau buat pengeluaran jajan-jajan gitu. Halo Sobat Cuanki, balik lagi bareng aku, Ririn. Nah, kali ini kita bakalan memulai podcast kita lagi. Tapi kali ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama Aisyah, Hana, Dwi, dan juga Mela. Nah, mereka ini sudah expert di bidang finansial tentunya. Nah, kali ini kita bakalan bahas topik yang menarik banget. Kita tuh sebelumnya sudah melakukan wawancara nih. Jadi wawancara kepada 3 orang. Yang satunya ini mahasiswa, satunya mahasiswa dan bekerja teman-teman, dan satunya itu pekerja penuh. Nah, dari sini kita bisa banget lihat fase finansial yang berbeda nih. Gimana? Siap untuk bahas podcast kali ini? Siap banget dong. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama nih teman-teman. Dari hasil wawancara nih, jadi ada 3. Yang pertama itu mahasiswa. Jadi fase mahasiswa ini benar-benar cuma dapat uang dari uang saku aja, tanpa mencatat pengeluaran dan pemasukan, tanpa memiliki dana darurat, tapi memiliki asuransi, yaitu asuransi pemerintah yang didapatkan dari orang tua. Nah, yang fase kedua ini atau orang kedua ini, dia adalah seorang mahasiswa tapi juga pekerja. Jadi sumber penghasilannya tentunya dari gaji juga teman-teman. Nah, dari gaji ini sudah mulai mencatat nih, tapi kadang-kadang mencatat pemasukan dan pengeluaran, juga udah mulai punya dana darurat dan asuransi yang didapatkan dari orang tuanya. Nah, yang terakhir ini fase pekerja teman-teman. Jadi benar-benar penghasilannya ini dari gaji full. Nah,
Terus dia ini udah mulai mencatat nih, tapi masih dalam bentuk persentase. Jadi dibagi-bagi antara investasi, dana darurat, dan juga kalau asuransi dia udah dari perusahaan, teman-teman. Nah, gimana nih menurut kalian tentang ketiga fase ini? Jadi menarik banget sih Rin, menurut aku. Jadi dari situ kita udah terlihat 3 tahap kematangan finansial. Mahasiswa yang berada pada tahap kesadaran, mahasiswa yang kuliah sambil kerja itu udah di tahap pembentukan kebiasaan, juga ada pekerja yang penuh sudah memasuki tahap optimalisasi. Meski masih berjuang melawan bias perilaku seperti pengeluaran digital berlebihan. Oke. Nah, kita mulai dari fase yang pertama nih, yaitu fase mahasiswa. Jadi benar-benar cuma mengandalkan uang saku dari orang tua tanpa dana darurat bahkan, tapi sudah punya asuransi kesehatan dari orang tua tentunya. Gimana nih menurut kalian fase yang pertama ini? Ini tuh sebenarnya masalahnya klasik ya teman-teman. Jadi terjadi di banyak mahasiswa ya. Nah, ada tuh yang namanya teori manajemen arus kas. Nah, di situ dijelaskan bahwa mencatat keuangan itu adalah fondasi yang sangat penting dan utama. Tapi masalahnya banyak mahasiswa tuh yang masih belum konsisten. Nah, biasanya juga pencatatannya itu nggak yang ribet, tapi biasanya cuman fokus di konsumsi aja gitu. Iya. Nah, betul banget sih itu katanya gini tadi. Karena masalah itu bukan masalah besar, karena kita kan masih belum punya tanggungan ya. Gimana aja sih caranya kita tuh menanamkan habit masalah literasi keuangan sejak dini, dimana kita menggunakan alat-alat atau aplikasi perencanaan keuangan seperti kita mencatat pengeluaran, pemasukan, kayak gitu sih. Menurut aku deh. Ya, aku setuju banget sih. Kalau kita lihat dari sisi finansial behavior theory, itu mencerminkan low profit risk. Nah, mahasiswa ini kan kebanyakannya tidak mencatat atau menabung finansial budgeting mereka karena mereka itu merasa belum memiliki beban finansial yang cukup besar. Jadi menurut saya itu malah butuh untuk mencatat finansial budgeting karena harusnya di fase itu udah memulai membiasakan diri ya. Oke, jadi lebih ke fase mahasiswa ini kayak training ground ya teman-teman. Jadi lebih ke kayak mulai belajar nih gimana sih caranya mengelola uang. Nanti kalau sudah bekerja, maksudku kalau sudah bekerja biar bisa mengelola uang dengan baik dan bijak gitu ya, betul. Ya, supaya dia tuh nantinya nggak kaget gitu loh menghadapi arus kas yang lebih kompleks gitu. Oke, bener banget. Nah, oke, menarik banget ya jadi fase yang pertama tadi. Kita lanjut fase yang kedua atau narasumber kita yang kedua nih. Narasumber yang kita yang kedua ini sangat menarik. Jadi masih mahasiswa tapi sambil bekerja, keren kan? Nah, dia ini udah mulai mencatat pengeluaran dan pemasukannya teman-teman, tapi masih kadang-kadang punya dana darurat meskipun terbatas dan juga punya asuransi dari orang tua juga. Gimana nih menurut kalian? Nah, biasanya tuh ini tuh disebut sebagai kemandirian tingkat lanjut, teman-teman. Nah, apa sih maksudnya itu adalah teman-teman yang sudah bekerja, maksudnya masih bersekolah tapi sudah bekerja, itu tuh biasanya sudah mengenal konsep-konsepnya seperti apa. Nah, tapi mereka tuh masih punya kesulitan dalam disiplin atau konsisten gitu. Nah, bener banget. Dari sisi teori financial planning life cycle, fase ini tuh namanya bisa disebut early accumulation stage. Nah, biasanya itu mulai belajar alokasi dana antaranya dari kebutuhan, terus tabungan dan investasi. Tapi sering bingung sih bagaimana nentuin prioritas itu mulai yang mana yang paling urgent dan gak urgent kayak gitu. Nah, kalau dari sisi psikologi itu ada yang namanya delayed gratification. Nah, ini artinya mereka itu mulai untuk menunda kesenangan jangka pendek untuk tujuan finansial jangka panjangnya. Nah, itu penting banget sih. Yang paling penting juga mereka itu udah punya dana darurat. Nah, itu kan berarti dia udah punya kesadaran resiko keuangannya meningkat. Nah, karena menurut standar umum dana darurat itu sebaiknya 3-6 kali pengeluaran per bulannya. Fase yang kedua ini menarik banget ya, dan menurutku udah boleh investasi nih ya teman-teman. Jadi, tapi investasinya ini lebih investasi yang ringan resikonya, kayak reksadana pasar uang atau obligasi di bank-bank. Setuju banget. Jadi prinsipnya kayak start small but start early ya teman-teman. Oke, yang terakhir nih fase yang nggak kalah menarik juga, yaitu fase pekerja penuh. Jadi di fase ini nih dia sudah mulai memetakan. Jadi berapa persen sih ke pengeluaran, investasi, dan dana darurat. Nah, untuk asuransi dia ini sudah dapat dari perusahaan tempat bekerjanya nih. Nah, gimana nih menurut teman-teman?
Yang fase terakhir nih nggak kalah menarik nih teman-teman. Jadi fase pekerja penuh. Di sini dia itu udah mulai memetakan. Jadi pengeluarannya berapa persen, investnya berapa persen, dana daruratnya berapa persen. Untuk asuransi dia udah dapat dari perusahaannya. Tapi yang jadi permasalahan dia itu banyakkan spendingnya karena mudahnya pembayaran digital. Gimana nih kira-kira? Nah ini tuh real banget sih dalam teori behavioral finance. Fenomena ini disebut dengan cases overspending. Nah karena uang digital itu mengurangi rasa kayak pain of paying. Jadi itu mungkin aku sendiri ya kayak ngerasa nggak kehilangan uang. Padahal kan saldo aku tuh pasti akan berkurang. Padahal kalau misalkan aku pembayaran melalui kayak kris atau transfer kayak gitu. Nah betul Kak, ini tuh juga bisa dinamakan dengan yang namanya mental accounting. Oke. Nah misal itu dia punya 2 rekening, yang satu untuk kebutuhan pokok, yang satu khusus untuk tabungan atau investasi gitu. Atau bisa juga dengan teknik automatic system saving. Jadi begitu gaji udah masuk, otomatis itu langsung dialokasikan ke rekening investasi atau ke dana darurat. Jadi uangnya itu nggak sempet goda kita gitu loh. Nah, aku tambahin juga ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah lihat nih di episode 1, aku udah bahas masalah 50, 30, 20 rules. Nah, itu sangat penting banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan seiring bertambahnya pendapatan, itu diperlukan dynamic budgeting. Misalnya tanggungan itu bertambah, proporsinya bisa aja dirubah jadi 60, 20, 20 rules. Oke, jadi di fase ini tuh bukan lagi gimana sih caranya kita cari uang, tapi bener-bener gimana caranya kita manage uang itu biar nggak tiba-tiba hilang dan habis gitu aja ya teman-teman. Nah tepat sekali, disiplin based income. Nah penghasilannya besar nggak ada gunanya dong kalau kita pengelolaannya lemah kayak gitu. Betul banget. Wah, menarik banget ya pembahasan kita pada episode kali ini. Jadi kita tadi udah bahas tentang berbagai fase nih. Jadi mulai dari mahasiswa yang udah kerja dan juga profesional atau pekerja full. Jadi masing-masing ini punya PR-nya sendiri-sendiri dalam mengelola keuangannya ya. Iya, dari fase mahasiswa sendiri itu harus membangun kebiasaan mencatat keuangan sih. Nah, kalau buat teman-teman yang ada di fase kuliah sambil bekerja, teman-teman sudah mulai belajar yang namanya konsisten dan mulai berinvestasi yang ringan-ringan aja nih. Nah mungkin kalau untuk fase kerja penuh atau yang sudah profesional itu mungkin harus menjaga disiplinnya ya, kayak adaptasi dengan era digital dan memastikan keseimbangan antara konsumsi dan proteksi untuk diri masing-masing gitu. Nah, kalau kita tarik benang merahnya itu ada istilah yang namanya financial literacy is lifelong learning. Nah, ini itu setiap tahap hidup menuntut kita untuk memiliki strategi keuangan yang berbeda. Nah, setuju banget nih. Jadi Sobat Cuanki, di fase manapun kalian berada, di fase mahasiswa, sambil kerja, atau mungkin pekerja full, bener-bener kalian harus ngatur spending kalian mulai dari pemasukan, pengeluaran, investasi, dana darurat, dan asuransi. Karena memang semua hal itu sangat penting ya. Jadi terima kasih buat Aisyah, buat Hana, Dwi, dan juga Mela buat sharing-sharing dan insight-nya yang tentu sangat menarik dan pastinya membantu sobat-sobat Cuanki. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Cuanki. Sama-sama Riri. Buat sobat Cuanki, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalian boleh tanya-tanya kalau nggak jelas, jadi nanti biar bisa dijawab sama expert-expert di bidangnya seperti ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.